Allah sendiri yang beraktivitas, Allah sendiri yang berperan dalam kehidupan ini. Dia akan menyadari bahwa dirinya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah, kita jumpa lagi di Bejo SA Channel. Jangan lupa subscribe dan share video ini agar bisa dinikmati oleh lebih banyak sahabat-sahabat kita, agar kita bisa berbagi manfaat dengan orang lain. Bapak Ibu dan sahabat sadar Allah, mari kita senantiasa berlatih zikir nafas sadar Allah setiap hari. Jadi kita istiqomahkan agar kita bisa mencapai satu level tertinggi dari zikir nafas sadar Allah, yaitu sibgoh. Sibgoh adalah satu level di mana kita lebur dengan zatullah. Jadi kesadaran lebur itu adalah kesadaran tertinggi dari level zikir nafas sadar Allah, di mana sibgoh itu terus, tidak ada garis finishnya. Jadi perjalanan sibgoh terus tak terhingga. Nah, kita yang hidup di dimensi sibgoh ini berarti kita hidup di dimensi ilahiyah, pada tataran yang lebih tinggi, di mana kita sadar bahwa Allah itu menciptakan alam semesta beserta hukum-hukumnya itu dengan sempurna, dan Allah tidak terikat pada hukum-hukum yang diciptakan Allah atau yang kita kenal dengan sunatullah yang berlaku bagi semua makhluknya. Karena apa? Karena Allah itu tidak terikat oleh dimensi waktu, dimensi ruang, dan dimensi tempat. Allah meliputi semuanya. Jadi Allah tidak terikat oleh hukum sebab akibat atau hukum kausal. Allah tidak terikat oleh hukum gravitasi. Allah tidak terikat oleh aturan-aturan, norma-norma, atau nilai-nilai. Jadi Allah tidak terikat oleh semuanya. Karena itulah kesadaran sibgoh Allah ini adalah kesadaran lebur, di mana yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Sehingga apa? Gerakan kita ini adalah gerakan Allah. Pandangan kita pandangan Allah. Pendengaran kita pendengaran Allah. Ucapan kita adalah ucapan Allah. Aktivitas kita otomatis juga aktivitas Allah. Kesadaran itu akan betul-betul tertanam, akan betul-betul menyatu ketika kita sudah masuk dalam dimensi ilahiyah atau lebur dalam sibgoh Allah. Jadi bukan katanya. Oleh karena itulah, karena Allah tidak terikat oleh apapun, jadi rezeki itu tidak ada hubungannya dengan usaha. Jadi ada usaha atau enggak ada usaha, Allah kalau mau kasih rezeki, kasih saja. Uang tidak ada hubungannya dengan bekerja. Jadi Allah itu memberikan kita uang misalnya, itu tidak tergantung dari kita kerja atau tidak. Jadi tidak ada hubungannya antara bekerja dengan uang. Juga tidak ada hubungannya antara kita berobat dengan sehat. Nggak ada hubungannya.
Kalau Allah mau kasih sehat ya sehat, Allah mau kasih kita sakit ya sakit. Kenyang dan makan tidak ada hubungannya. Jadi kalau Allah mau kasih kenyang ya kenyang saja walaupun kita tidak makan. Begitu seterusnya. Jadi Allah tidak tergantung dari hukum-hukum alam semesta. Karena Allah yang membuat hukum itu. Anugerah tidak ada hubungannya dengan doa. Surga itu tidak ada hubungannya dengan ibadah atau amal soleh, nggak ada. Jadi kesadaran sibghah Allah itu sudah mencapai level itu. Jadi seseorang yang telah sadar mencapai kesadaran sibghah Allah itu seseorang yang telah tidak mengakui dirinya lagi. Tidak mengakui dirinya itu ada. Jadi hanya mengakui yang ada hanya Allah. Tidak mengakui dirinya, hanya mengakui Allah. Itu. Sehingga apa? Ketika kita sudah masuk dalam dimensi ilahiyah ini, tidak ada boleh atau tidak boleh. Tidak ada halal atau haram, ya. Tidak ada kawan atau lawan, dan lain-lain. Tetapi mengapa kita tidak makan daging babi? Bukan karena halal atau haram, tetapi karena kita tidak diperintah untuk makan daging babi atau dilarang makan daging babi. Tidak ada kawan, tidak ada lawan, semua sama. Tidak ada boleh atau tidak boleh. Mengapa? Karena kita telah menyadari hakikatnya diri kita itu adalah manifestasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita itu tajalli dari Zatullah. Jadi kalau kita sudah masuk dalam, lebur dalam Zatullah, ya, berarti kita telah bertajalli. Yang kita lakukan itu hanya berdasarkan perintah-perintah Allah. Kita tidak akan melakukan yang tidak diperintah oleh Allah. Itu. Ya sekarang apa ada? Zatullah itu haram atau halal? Ada enggak zatullah najis? Ada enggak zatullah bermaksiat? Nah, ini pemahaman yang lebih tinggi lagi. Hanya kita yang telah mencapai kesadaran sibghah Allah itu yang bisa memahami ini. Karena apa? Mengalami. Jadi kita tidak pernah menilai, kita tidak pernah menjustifikasi atau menetapkan atau memvonis semua afal Allah. Kita hanya apa? Menerima. Ya sudah, kita menerima. Oh lagi hujan, ya udah hujan kita terima. Saya sakit, ya sakit kita terima. Kondisinya lagi buruk, oh ya buruk, kita terima. Ini lagi pandemi, ya pandemi kita terima. Tanpa melakukan penilaian, tanpa memvonis, menerima, dan berserah. Kalau sudah kita menerima dan berserah, artinya kita sudah sadar bahwa semua yang kita lakukan adalah hanya perintah-perintah Allah berdasarkan tanda yang diberikan dari satu amanah Allah. Nah ini yang harus kita camkan. Jadi kita harus sadar betul bahwa semua ini afal Allah, semua ini aktivitas Allah, dan semua ini manifestasi dari Zatullah. Allah sendiri yang beraktivitas, Allah sendiri yang
berperan dalam kehidupan ini. Kalau nggak nyampe ya bypass. Inilah oleh karena itu mari kita betul-betul berlatih. Berlatih meningkatkan kesadaran kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak, yang saya sampaikan ini hanya kabar-kabar saja, hanya berita saja, hanya katanya saja. Kita sendiri belum melakukan, belum masuk sendiri, belum jadi satu kenyataan dalam diri kita. Orang yang telah bertajalli, orang yang telah lebur dalam dimensi laisa kamitslihi syai'un, dia akan menyadari bahwa dirinya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Yang ada hanya kekuatan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.